Pembahasan yang terakhir adalah mengenai the multiplier effect atau efek angka pengganda. Yang di pengantar ekonomi dulu juga sudah ada ini yang namanya the multiplier effect. Oke. Mengenai the multiplier effect, a change in spending changes real GDP more than the initial change in spending. Jadi di multiplier effect ini adalah merupakan perubahan dalam pengeluaran melalui ekonomi untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam GDP real. Jadi ini disebut kalau di multiplier effect adalah bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah efek pengganda atau angka pengganda. Jadi multiplier itu kalau kalian lihat di rumusnya adalah change in real GDP, perubahan PDB real dibagi oleh perubahan awal dalam pengeluaran, initial change in spending. Dan di bawahnya ada juga rumusnya, yaitu mengenai perubahan dalam GDP real, yaitu adalah angka penggandanya dikali dengan perubahan awal dalam pengeluaran gitu ya. Itu adalah rumusnya. Jadi nanti fungsinya di multiplier effect itu apa sih? Ya tadi untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam GDP real. Jadi biasanya nanti akan ada angka yang yang dirumuskan dengan, kalau kita tahu nanti ada MPC sama MPS, nanti kita lihat itu, tapi fungsi dari angka pengganda itu adalah untuk melakukan perubahan dalam pengeluaran dalam perubahan GDP itu. Jadi kalau misalkan mau GDP-nya dinaikkan, nanti angka penggandanya berapa dan komponen apa yang mau dinaikkan, komponen C-nya, komponen I-nya, komponen G-nya, atau komponen ekspor impornya. Itu nanti yang akan berdampak. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat mengenai angka pengganda. Itu adalah mengenai perubahan awal dalam pengeluaran. Itu nanti biasanya dikaitkan dengan investasi, karena yang tadi investasi tadi apa? Tidak stabil ya. Tapi perubahan konsumsi ya, kalau konsumsi tadi hubungannya dengan disposable income ya. Tapi dengan perubahan konsumsi saya tadi ada ekspor neto juga, ada pembelian perintah. Nah, ini nanti juga menggunakan angka pengganda seperti Bu Riza bilang berikutnya gitu ya, bahwa karena investasi tadi yang tidak stabil gitu ya. Tetapi tadi perubahan konsumsi meskipun tadi tidak, kalau ada hubungannya dengan pendapatan, itu nanti juga menjadi subjek dari multiplier effect. Makanya tadi yang jadi multiplier effect tidak hanya C-nya saja, tapi bisa C, bisa I, bisa G, bisa ekspor impor. Itu nanti yang akan melakukan adanya perubahan. Perlu penambahan berapa di komponen-komponen tadi supaya GDP-nya meningkat. Kemudian yang kedua adalah mengenai perubahan the initial change refers to ya. Jadi perubahan awal tadi mengacu pada pergeseran upshift or downshift gitu ya. Bisa pergeseran ke atas atau ke bawah mengenai agregat expenditure, mengenai pengeluaran secara agregat. Karena apa? Karena ya tadi adanya perubahan pada salah satu komponennya. Yang salah satunya adalah investasi. Kalau di sini nanti yang kita lihat adalah dari komponen investasinya. Terus ya, efek angka pengganda tadi bisa bekerja di dua arah, bisa naik dan juga bisa turun, bisa upshift juga bisa downshift seperti tadi itu ya. Kemudian biasanya itu nanti bekerja karena keterkaitan ekonomi. It occurs because of the interconnectedness of the economy. Karena tadi ya mengenai keterkaitan ekonomi tadi, makanya hubungannya itu tidak hanya investasi saja, tapi juga bisa konsumsi, next import, sama juga government. Itu nanti itu yang juga menjadi komponen-komponen untuk menambah yang namanya perubahan GDP.
Nah, perubahan, mohon maaf. Nah, di gambar ini sebenarnya ada di bukunya McConnell ya, adanya bukunya McConnell. Kalau gambar ini tuh sebenarnya menggambarkan proses angka pengganda, MPC-nya tadi 0,75 dan MPS-nya adalah 0,25. Terus increase in investment-nya, kalau investasinya naik 5 miliar, nah itu nanti akan mendapatkan pendapatan baru. Pendapatan barunya berapa? Pendapatan barunya adalah rumah tangga tadi membelanjakan 3,75. 3,75 itu tadi dari mana income-nya? Ya tadi untuk konsumsinya 2,81, untuk savingnya adalah 0,94. Begitu seterusnya, mulai dari ketika nanti ada tambahan 375, maka di ronde ketiga nanti perubahannya di dalam pendapatan menjadi 2,81 yang terdiri dari konsumsinya 2,11, terus savingnya 0,70. Nah, kalau ditambahkan sampai dengan semuanya habis 0 gitu ya, ternyata totalnya itu nanti adalah $20. Kalau nggak percaya nanti silahkan dihitung sendiri ya. Terus kalau seperti yang di awal tadi, change in consumption-nya, MPC-nya kan tadi 0,75. 0,75 dari $20 adalah $15. Terus 0,25 atau seperempatnya dari $20 adalah $5. Totalnya berapa? Totalnya adalah $20 tadi. Nah, kalau kita lihat angka penggandanya atau angka pengalinya itu tadi adalah 4 gitu ya. 4-nya dari mana? Ya silahkan dilihat kok jadi 4 bagaimana gitu ya. 4-nya adalah dari sini loh nanti sebenarnya. Yang akan kita lihat rumusnya setelah ini. Nanti dilihat kok jadi 4 itu bagaimana gitu kan ya. Perubahannya dari 5 menjadi 20. Berarti berapa kali nih? Berarti adalah 4 kali seperti itu. Terus di slide berikutnya, nah ini tadi multiplier and MPC directly related. Jadi angka pengganda dan MPC itu adalah berhubungan langsung. Kalau kita lihat di sini, nih ya, kalau besarnya hasil MPC tadi adalah kenaikan yang besar terhadap pengeluaran. Memang ya, kalau konsumsinya biasanya memang porsinya adalah lebih tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah multiplier and MPS inversely related. Jadi memiliki hubungan yang terbalik gitu. Ini penjelasannya. Semakin besar MPS-nya, maka akan semakin kecil tingkat dari pengeluarannya gitu ya. Jadi nanti kalau MPS-nya semakin tinggi, berarti ya konsumsinya akan semakin rendah. Kalau MPC-nya semakin tinggi, berarti ya kebalikannya. Kalau MPC-nya semakin tinggi, berarti semakin tinggi pula pengeluarannya. Kalau multiplier yang tadi ini adalah memiliki hubungan langsung 1 min MPC, multiplier itu juga sama dengan ini. 1 min MPC itu kan MPS. Karena apa? MPC plus MPS adalah harus sama dengan 1. Ya, pinter sekali. Jadi jangan sampai bingung ya. Ingat, MPC plus MPS sama dengan 1. Multiplier itu adalah ini, 1/. MPS. MPS itu apa? MPS itu adalah 1 min MPC. Jadi kalau mau lihat, nanti akan kita membutuhkan perubahan untuk kenaikan dari GDP atau agregat ekspenditurnya dari misalkan 900 menjadi 1000. Nah, kira-kira apakah langsung serta-merta kita lihat dari investasinya yang awalnya 100, apakah langsung ditambah menjadi karena butuhnya 100 tadi akan ditambah menjadi 100 terus berubah menjadi 200 gitu ya. Berarti misalkan 200 awalnya 100 investasi gitu kan. Kemudian ingin menaikkan GDP-nya atau agregat ekspenditurnya menjadi 1000. Apakah investasinya tadi langsung ditambah 100? Bisa jawab nggak? Nah, kalau misalkan investasi langsung ditambahkan 100, berarti kan investasinya awal 100, ditambah 100 menjadi 200. Apakah GDP-nya langsung berubah menjadi 1000?
Ayo hitung ya, itu nanti ada yang namanya angka pengganda. Kita tidak bisa serta-merta langsung menambahkan ketika mau menaikkan GDP-nya langsung ditambahkan sejumlah yang dibutuhkan, itu tidak bisa. Makanya itu kita membutuhkan yang namanya multiplier effect, angka pengganda, begitu ya. Terus ternyata ini adalah sudah slide terakhir. Nah, drum roll please. Deng 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 deng. Apakah kalian sudah paham atau tambah bingung? Nah, nanti saya harapkan kalian sudah paham. Kalau masih belum paham juga, silahkan bertanya ke Burza atau baca-baca buku lagi ya. Begitu ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan bosan-bosan mendengarkan penjelasan dari Bu Riza. Kalau masih bingung silahkan bertanya, diulangi lagi. Baik, semangat pagi. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.